Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dini Asmita Putri, dengan NIM L1A11924 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengelolaan DAS dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Hajah Sunarti, SPIPU. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fungsi hidrologi. Farida et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa fungsi hidrologis yang dimaksud berupa kapasitas das untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air, serta mengurangi erosi. Fungsi hidrologi untuk das adalah untuk mengetahui bagaimana siklus air itu, distribusinya, kualitas dan jumlah air tersebut. Dengan hidrologi ini pula, kita dapat mengatur suplai air ke wilayah pemukiman atau wilayah sekitar das dengan memanfaatkan pengetahuan tentang daur air. Serta, kita juga dapat mencegah terjadinya pencemaran air di das tersebut. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi das. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik ini termasuk yang pertama, bentuk das, yang kedua, luas das, yang ketiga, kerapatan drainase, yang keempat, jenis tanah, yang kelima, tutupan vegetasi, dan yang terakhir, topografi. Kelompok yang kedua yaitu karakter sosial ekonomi, di mana ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di dalam das tersebut. Nah, selanjutnya karakter fisik das Batang Tebo. Yang pertama, luas subdas Batang Tebo adalah 128.873,74 hektar. Yang kedua, topografi bentuk berombak dan berbukit yang umumnya terdapat pada bagian tengah. Yang ketiga, lereng-lereng yang tajam tidak begitu dominan. Yang keempat, debit andalan das Batang Tebo diperkirakan sebesar 60 meter kubik per detik. Ini berdasarkan dari penelitian Sunutikno dengan judul Analisis Debit di Daerah Aliran Sungai Batanghari, Provinsi Jambi. Volume 1 nomor 1 tahun 2000, halaman 101-108. Yang terakhir yaitu tipe tanah ultisol atau tergolong tanah yang miskin akan unsur hara. Nah, fungsi hidrologi das adalah fungsi yang diperankan oleh komponen das terhadap curah hujan yang masuk ke das atau fungsi pengurangan air hujan di das melalui proses hidrologi seperti intersepsi, evapotranspirasi, simpanan permukaan, infiltrasi, perkolasi, dan dapat mengendalikan runoff sehingga tidak menimbulkan degradasi. Kemudian prosesornya itu berupa komponen biofisik das, yaitu tanah, topografi, vegetasi, dan penggunaan lahan. Output yang dikeluarkannya berupa debit sungai, sedimen, banjir, water yield, produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya yaitu penyebab kerusakan fungsi hidrologi. Itu terdapat 3 hal yang penting, yaitu perubahan iklim penyebabnya, kemudian pengelolaan lahan, pengelolaan sumber daya air, di mana ketiganya ini merujuk kepada kelompok-kelompok besar. Yang pertama yaitu kualitas air berupa warna, rasa, kandungan kimia, keragaman ikan, dan populasi ikan. Selanjutnya, kuantitas air, yaitu banjir, kekeringan, serta fluktuasi debit harian. Dan kestabilan tanah berupa erosi, longsor, dan sedimentasi, serta abrasi. Nah, selanjutnya, das Batang Tebo ini mencakup beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir, serta sebagian wilayah Kecamatan Tebo Tengah,
dan tengah ilir. Kemudian, perubahan alih fungsi lahan dengan adanya konversi lahan menjadi lahan pertanian, permukiman, dan perusakan-perusakan hutan lainnya mempengaruhi kondisi sumber daya hutan, tanah, dan air di daerah aliran sungai. Kemudian, subdas Batang Tebo ini sebagian terdampak pencemaran air akibat dari aktivitas industri dan masyarakat yang memanfaatkan Sungai Batanghari pada subdas Batang Tebo ini. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah limbah domestik dari penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Tak hanya itu saja, limbah dari aktivitas industri atau pabrik juga berdampak langsung ke sungai. Akibatnya, masyarakat tersebut tidak mendapatkan kebutuhan air bersih yang langsung dari sungai. Kemudian, salah satu upaya untuk menjaga fungsi das adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi das Batang Tebo itu sendiri secara teratur. Nah, kegiatan pemantauan itu dan evaluasi akan menjadi lebih efektif jika dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu secara partisipatif. Masyarakat yang bertempat tinggal di area daerah das Batang Tebo lah yang mengalami langsung perubahan dari fungsi hidrologi das yang terjadi. Oleh karena itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, yaitu terutama das itu. Sebelum melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi hidrologi pada das, pemahaman mengenai hidrologi dan das perlu dibangun, agar masyarakat sekitar area das tersebut ke depannya tidak kebingungan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.